Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Marilah kita awali pembelajaran pada materi ini dengan berdoa. Bisa salah satu memimpin doa, Mas Faisal, tolong. Baik, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Mas Faisal. Oke, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai struktur program mesin Sensi. Oke, sebelumnya saya mau melakukan apresiasi terlebih dahulu pada materi sebelumnya yang pada minggu lalu itu kita udah belajar mengenai apa aja sih? Yaitu yang pertama kita udah belajar menghidupkan mesin Sensi atau langkah-langkahnya. Kemudian kita juga udah belajar metode pengoperasiannya menggunakan job, handle, dan IMC atau instrumental. Yang ketiga kita udah belajar setting position shift offset, dan yang keempat kita udah belajar pengoperasian ini. Di sini ada gambar mode-mode pengoperasian. Coba teman-teman ada yang tahu mana ini mode pengoperasian menggunakan job dan mode menggunakan pengoperasian handle. Coba Mas Ijal tahu mana yang menggunakan handle dan mana menggunakan panel job? Yang tengah Yang tengah apa Mas Ijal? job, Benar sekali. Kemudian yang handle? yang handle itu yang paling kanan. Benar sekali. Terima kasih Mas Ijal. Kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat mengorganisasikan struktur program mesin bubut CNC secara benar minimal 80% sesuai prosedur yang diberikan. Yang pertama ada pengertian dari struktur program. Jadi program CNC itu atau part program adalah serangkaian instruksi numerik yang digunakan oleh mesin CNC untuk melakukan urutan operasi yang diperlukan untuk mengerjakan benda kerja tertentu. Nah, kemudian di sini ada 3 metode pemrograman. Yang pertama itu ada pemrograman manual, yang kedua pemrograman konversasional atau disebut juga shop floor programming, dan yang ketiga itu ada program dengan CAM atau computer aided manufacturing. Dari teman-teman ada yang belum tahu dari 3 metode ini? Atau udah ada yang tahu semuanya? Kemudian ada slide berikutnya ini ya, ada penjelasannya. Metode manual itu apa sih? Jadi metode manual pemrograman itu dilakukan dengan menyusun parameter dan kode gerakan atau program tersebut dalam bentuk kode, huruf, dan angka pada satu lembar program CNC yang nantinya diisikan ke mesin CNC secara manual. Nah, biasanya metode manual ini kita buat menggunakan suatu aplikasi yang ada di laptop itu menggunakan notepad. Kemudian ada metode konversasional. Nah, di sini metode pemrograman konversasional disebut juga sebagai G-Wizard. Nah, proses membuat program ini dilaksanakan pada kontrol panel itu sendiri, teman-teman, secara langsung dengan menggunakan perintah yang baku yang telah disediakan. Nah, misalnya kita menggunakan kontur, alur, ulir, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh gambar, teman-teman, cycle selection screen. Nah, di sini kita bagaimana panel-panel yang akan kita kerjakan itu proses pahannya itu bagaimana, sebetulnya ada gambar seperti ulir, terus ada pahannya ini nanti kita mengerjakan seperti ikan dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada parameter teman-teman. Di sini bagaimana X-nya nanti kita berikan secara manual, kemudian ada Z-nya. Terus nanti di sini juga dipaparkan apa namanya metode-metodenya di layar panel kontrol sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada metode CAM. Jadi metode CAM itu dilakukan dengan cara menggambar bentuk kerja yang dibuat dengan perangkat lunak, CAD atau
cam itu sendiri dengan kita nanti mengedit alat potongnya atau toolpadnya seperti kita mengedit parameternya, kita mengedit diameternya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada gambar contoh kita mengoperasikan metode camnya itu ketika kita berada di master cam yang kita membuat mesin bus. Nah, seperti ini teman-teman contoh gambarnya. Dan yang di samping ini contoh gambar ketika kita menggunakan metode cam untuk cleaning. Selanjutnya ada bagian-bagian suatu program CNC. Nah, di suatu program CNC itu ada beberapa bagian-bagian. Yang pertama itu ada karakter, kata, nomor baris, baris struktur, dan kode pemrograman. Nah, apa sih itu dari bagian-bagiannya itu? Nah, ini bagian-bagian yang pertama itu ada karakter. Jadi karakter itu unit dasar untuk menyusun program CNC, termasuk ada huruf, angka seperti tanda baca misalnya A, B, C dan seterusnya 1, 2, 3 dan seterusnya, terus ada plus minus dan juga ada EOB. Kemudian kata. Kata itu apa sih? Jadi kata itu satu kata terdiri dari huruf, karakter dan angka. Misalnya di mesin CNC itu ada N00 dan terus kemudian X25 dan Z-100. Nah, itu ada kata. Kemudian ada nomor blok. Nah, nomor blok itu dimulai dengan huruf N dan biasanya diikuti dengan 4 digit angka. Misalnya ini ada 3 contoh, N0010, N0015 dan lain sebagainya. Kemudian ada blok baris. Blok baris itu terdiri dari nomor blok dan beberapa kata yang terdiri dari 250 karakter. Blok kata ini biasanya muncul otomatis teman-teman dapat diubah pada mode edit. Dan ada struktur pemrograman. Jadi sebuah program terdiri dari beberapa baris program yang disusun sesuai dengan langkah-langkah proses pemrograman. Ada contohnya, ada nomor baris, ada nama program dan lain sebagainya. Kemudian setiap program CNC mempunyai satu nama dan terdiri dari beberapa baris. Nah, ini ada contoh teman-teman struktur program CNC. Yang pertama itu ada nama programnya O0008, kemudian ada nomor bloknya seperti ini teman-teman, bisa dilihat di layar. Kemudian ada blok baris yang sudah kita ini, ada alamat, address, terus ada tanda akhir blok atau EOB tadi, kemudian ada akhir program. Nah, dari contoh tadi ini ada beberapa fungsi dari D1, D0, M03, M30 dan X dan Z. Coba Mas Andre bisa membacakan nih tujuan-tujuan atau fungsi-fungsinya dari beberapa kode ini. Dari G0, G1. Untuk G0 itu gerak cepat, Ya. G1 gerak pemotongan lurus, M03 atau M04 untuk putaran spidol, M30 akhir program, X dan Z sumbu gerakan mesin dulu. Terima kasih Mas Andre. Nah, di sini ada gerak cepat G0 dan G1 gerak potongan lurus dan M036 dan M04. Jika M03 itu geraknya berlawanan arah jarum jam, sedangkan M04 itu berlawanan, berarti yang M03 itu searah jarum jam dan M04 itu berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian ada kesimpulan teman. Jadi kesimpulan dari pembelajaran pagi ini, kita sudah belajar nih program CNC atau instruksi numerik untuk mesin CNC. Kemudian yang ketiga, kita sudah belajar 3 metode pemrograman CNC, dan yang selanjutnya kita sudah belajar program CNC itu terdiri dari beberapa bagian penting tadi. Kemudian ada pemahaman kode program yang sangat penting dalam pengoperasian mesin CNC. Nah, mungkin itu pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar kode-kode pemrograman dan fungsinya seperti G30, GG lainnya dan MM lainnya sesuai fungsinya yang lebih jelas lagi. Mungkin ada pertanyaan atau ada masukan dari teman-teman? Mungkin jika tidak ada, mungkin nanti ada penugasan di DCR, ada 10 soal isai dikerjakan, tulis tangan teman-teman dikumpulkan lagi ya teman-teman. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita close.